Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi ilmu, dan semoga ilmu yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi dengan membawakan sebuah judul Akibatnya Hati yang Ingkar Terhadap Tuhan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya ketika hati di dalam mukadoroh, kalau di dalam hati mukadoroh itu berarti dalam hati manusia yang awam terhadap Tuhan, atau di dalam mukasafah. Mukasafah itu adalah sebuah alam gaibnya manusia. Ketika hati di dalam mukadoroh ataupun mukasafah, maka hati tersebut tidak akan pernah mendapatkan untuk meraih sebuah ketenangan hati. Tidak akan mungkin bisa meraih ketentraman jiwa. Walaupun mereka dikatakan orang yang hebat, walaupun mereka dikatakan orang yang sakti, manakala masih di dalam mukasafah, itu berarti orang tersebut masih terjebak dan belum dikatakan sampai kepada Allah. Dan ketika pada waktu saat hati tersebut hanya duduk di dalam mukadoroh ataupun mukasafah, hati pasti akan mengalami sebuah keguncangan atau sebuah kegelisahan jiwa. Dan semua itu diakibatkan karena hati mereka itu sebetulnya menolak, bahkan mendustai atas ajaran-ajaran atau anjuran Allah untuk bisa kembali kepadanya. Perkara-perkara tentang mengajak hati menuju Allah itu mereka telah menolaknya. Mereka sebetulnya itu telah memahaminya, tetapi mereka itu kebanyakan telah mendustakan bahwa yang dianggapnya apa yang kami sampaikan seperti hal ini, mereka itu menganggap hal ini tidaklah penting. Pelajaran kerohanian, bimbingan tauhid ilahiyah, bimbingan mengesahkan Tuhan, mereka itu tidak menganggap hal ini adalah penting. Padahal hal ini di atas kepentingan yang lainnya. Mereka hanya menggunakan sistem istijmaiyah, tidak menggunakan sistem ilahiyah. Ibarat kita ini sedang menyetir sebuah mobil, mereka itu tidak mau memperhatikan rambu-rambunya jalan. Mereka tidak mau menggunakan aturan-aturan yang ditentukan di jalan raya. Begitulah
mereka-mereka yang mana hatinya masih di mukadoroh ataupun mereka hatinya masih di mukasyafah. Yang dimaksud bisa meraih ketenangan hati itu bukan karena memiliki duniawiyah yang bermegah-megahan, bukan berarti bisa meraih ketenangan itu memiliki duniawiyah yang segala-galanya itu ada. Tetapi yang bisa menenangkan hati adalah mereka yang bisa melakukan dan menggunakan sistem ilahiyah, melakukan dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akibatnya jika hati ini ingkar terhadap Tuhan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala inna kitabal fujari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marhum wailui yauma izil lil mukazibin alladzina yukazibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mutadin azim. Ustadz alaihi ayatuna khola asatirul awalin. Kala balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Kala innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Summa innahum lazalul jahim. Summa yukalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul adzim. Sekali-kali janganlah begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan di dalam sijjin, sebuah ayat sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang telah mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan telah menutupi hati mereka apa yang telah mereka kerjakan itu. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari melihat Tuhannya pada hari itu benar-benar terhalang. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan, inilah azab yang dahulu kalian dustakan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwa hal ini telah menjelaskan, janganlah engkau ini ingkar terhadap Tuhan. Manakala engkau ini ingkar, maka akan tercatat di dalam catatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah mereka itu dilihat dari sisi dohir jasad jasmania ini mereka taat, tetapi hatinya sebetulnya busuk seperti halnya buah jambu biji yang mana luarnya itu bagus, tetapi di dalam isi buah jambu biji itu banyak uletnya. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim secara hakikatnya di dalam surat Al-Mutaffifin dari ayat 7 sampai dengan ayat 17. Mereka itu seolah-olah berbuat taat jasad jasmania ini,
mereka seperti indahnya buah jambu, yang mana buah jambu tersebut kelihatannya bagus, tetapi ternyata di situ banyak ulatnya yang tidak bisa dimakan. Di sini ada orang di mana mereka itu kelihatannya ahli ibadah, tetapi hatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka lari dari Allah dan menuju ke selain Allah. Kecuali mereka, bagi orang-orang yang mau bertaubat pada Allah, mereka mau menerima ajaran-ajarannya Allah, mereka mau memahami serta mau melakukannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam yang mau kembali kepada Tuhan, di mana setelah Nabiullah Adam alaihissalam ini telah memakan buah kuldi, di mana setelah memakan buah kuldi beliau telah diusir oleh Allah, karena sebelum memakan buah kuldi itu Nabi Adam telah diberikan warning dari Allah bahwa dilarang untuk memakan buah kuldi. Seperti halnya kita ini sebetulnya memakan buah kuldi. Buah kuldinya seperti apa? Buah kuldinya yaitu kita mendekati pada syahwatun dunia. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, manusia ini manakala mereka itu di mana dimuliakan banyak orang, yang disanjung-sanjung banyak orang, itu biasanya mereka semakin sombong, merasa besar kepala, merasa dirinya yang mulia. Kelihatannya dirinya mulia di mata manusia, tetapi sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka itu dolim terhadapnya, karena di mana mereka itu sebetulnya telah memakai kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku golongan-golongan yang ingkar terhadap Allah. Untuk itu bakarlah sifat burukmu di mata Allah sebelum kita ini menghadapi yang namanya hari pembalasan di akhirat nanti. Janganlah sampai kita ini mati masih membawa kotoran-kotorannya hati. Dan jika kita ini belum sampai dan belum sempat membakar tentang kotoran-kotorannya hati yang ada di dalam diri kita ini, dan keburu meninggal dunia, maka sudah pasti kita itu akan mengalami penyesalan selama-lamanya. Karena yang namanya di dunia ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang diibaratkan seperti katanya orang Jawa, bahwa hidup itu seperti orang mampir ngopi atau hanya mampir berteduh saja. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, janganlah syahwatun dunia itu dijadikan sebagai Tuhan. Siapa yang menjadikan Tuhan syahwatun dunia adalah mereka orang-orang yang telah mendustai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ingin dimuliakan orang,
saya ini agar dipanggil Abah, agar dipanggil Pak Ustadz. Itu sebetulnya adalah memakai pakaiannya Tuhan dan ingin menjadi Tuhan. Padahal yang paling mulia, yang paling segala-galanya itu hanyalah mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hatinya ingkar terhadap Allah, mereka itu manakala ya didatangkan ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, manakala didatangkan ajaran-ajaran kerohanian seperti ini, di ajaran-ajaran tauhid ilahiyah ma'rifatullah, mereka itu mengingkari, bahkan telah mendustainya. Dalam bentuk apa mereka mendustainya? Yaitu dalam bentuk mereka tidak mau memahami dan tidak mau melakukannya. Walaupun mereka memahami, walaupun mereka mengerti, manakala tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, tentu hal ini tidak ada manfaatnya. Menganggap bahwa ajaran-ajaran kerohanian seperti ini hanya sekedar dongeng belaka. Bahkan mereka menganggap ajaran-ajaran tauhid ilahiyah seperti ini, bahwa yang menyampaikan ini adalah makhluknya, bukan Tuhan katanya. Dan karena mereka hanya menggunakan akal jasad jasmaniah ini, tetapi tidak menggunakan hatinya. Mereka menggunakan kepintarannya. Mereka menggunakan akal jasad jasmaniah ini seolah-olah dia itu yang merasa pintar, yang merasa segala-galanya. Padahal sudah dikatakan oleh Allah, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya manusia ini tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku akibat hati yang ingkar terhadap Tuhan, sehingga mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melihat dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya mereka itu tidak percaya apa yang telah disampaikan. Hati mereka gelap gulita selama-lamanya, baik di dunia dan di akhiratnya. Itulah saudara-saudaraku akibat hati yang ingkar terhadap Tuhan. Semoga apa yang kami sampaikan walaupun sedikit menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan semoga apa yang kami sampaikan ditularkan kepada saudara-saudara yang lain yang belum tahu atau belum memahaminya. Untuk itu saudara-saudaraku, terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.